Karena Nabi pun mengatakan begitu. Orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ininya lebih baik daripada kemarin. Mulai disiplinkan diri ya. Nah, harus meningkat. Kalau kemarin dari kepatuhan, sekarang harus mulai meningkat menjadi ketaatan. Nanti tingkat lagi menjadi kecintaan. Baik, kita lanjutkan. Sekarang ke nomor 2. Nomor 2 ya? Iya. Ibadah yang dilakukan merupakan poin pertama, tujuan menghinakan diri di hadapan Allah. Kalau di hadapan makhluk Allah tidak boleh menghinakan diri. Rendah diri pun tidak boleh. Yang boleh rendah hati. Jadi kalau istilah surah Luqman itu merendahkan sayap. Jadi rendah hati bukan rendah diri. Ya, nggak boleh rendah diri. Harus percaya diri, tetapi jangan lupa mengukur diri. Ya. Terlalu pede tapi gak mengukur juga bahaya. Kepedean istilahnya. Jadi harus rendah hati, percaya diri, mengukur diri, lebih utama tahu diri. Nah, itu terkait dengan kedirian. Nah, apa? Marah-marah. Udah kan dari luar sini kan bolong juga sama. Ya, jadi tujuannya menghinakan diri, merendahkan diri kepada Allah. Ya, hal ini umpamanya disimbolkan dalam sujud. Ya. Kepala yang biasanya dijunjung, kepala yang biasanya di atas ketika sujud sejajar dengan telapak kaki. Bahkan dalam apa namanya, adab tertentu, ya, dalam kelompok tertentu membungkukkan diri saja nggak boleh. Dulu pernah cerita ya, kalau saya tidak salah tangkap, ada yang namanya saikrei. Zaman Jepang itu, bangsa Indonesia itu setiap pagi itu harus membungkukkan diri ke arah timur, ke arah matahari. Tapi itu simbol membungkukkan diri ke Kaisar Jepang. Namanya saikrei apa namanya? Ada yang pernah belajar sejarah perjuangan bangsa? Saikrei. Sekarang sejarah masih ada pelajaran sejarah enggak sekarang? Masih. Sejarah apa? Paling dari Panggilan. Dari Jepang Belanda mulu ya. Iya, emang gitu deh. Belajar apa lagi ya? Tahu-tahu. Nah, salah satu penentang yang mohon maaf kalau salah ya, saikrei itu adalah Kiai Haji Zainal Mustafa. Beliau termasuk orang yang menolak, ya. Kenapa itu harus membungkukkan diri ke arah timur? Nah, sesungguhnya mereka menghendaki bahwa orang Indonesia itu ya tunduk patuh hormat pada Kaisar Jepang pada waktu penjajahan Jepang. Nah, penolakan itulah yang membuat Kiai Zainal Mustafa menjadi syuhada, ya, syahid karena dibunuh, ya, dibunuh. Nah, kalau dengar cerita dari keluarga besarnya luar biasa. Ya, jadi
membungkukkan badan saja kepada manusia dengan tujuan merendahkan diri, gitu kan? Kan ada tujuannya takdim, gitu kan? Nah, hormat, gitu kan? Nah, tapi jangan tujuannya merendahkan diri. Kalau hormat dalam ajaran tertentu memang adab yang harus dipelihara. Ya, membungkukkan badan, tapi bukan diniatkan, bukan disamakan dengan ruku atau dengan sujud. Ya. Nah, maka ibadah itu niatnya bukan lagi rendah hati, gitu kan? Bukan lagi rendah diri, tetapi memang menghinakan diri di hadapan Allah. Kita itu ya sebagai hamba yang tidak ada harganya di hadapan Allah. Bahkan kan pernah diceritakan, ya Allah alam apa cerita ini benar atau didramatisir, ya. Ketika Maulana Malik Ibrahim atau siapa, salah satu dari wali songo itu akan menemui Sunan Kalijaga yang sedang bertahanut, sedang bersemedi atau apa namanya, bertapa gitu ya. Ya itu kalau bertapa itu kan tradisi Buddha gitu kan. Karena memang pada saat itu mungkin orang katanya kan Sunan Kalijaga itu duduk di pinggir kali gitu, sampai lumutan gitu, berapa tahun sampai lumutan gitu kan, karena dulu disuruh nungguin tongkat salah satu wali dari wali sembilan. Banyak kan, berarti kan nggak sholat gitu kan, nggak apa kan orang yang tidur gitu kan. Kalau yang tidur kan nggak wajib sholat, yang pura-pura tidur baru wajib sholat. Kalau yang tidur beneran nggak wajib, karena kewajiban sholat itu diangkat dari orang yang tidur, ya, atau dari orang yang gila. Gitu. Tapi kalau sempat mendengar kemudian tidak bangun, tidak sholat, maka tidurnya menjadi haram. Ya, ada seriwing terdengar azan tapi terus diam, ya, kemudian kebablasan, maka tidurnya sejak mendengar azan sampai kebablasan itu hukumnya haram. Tapi kalau blank sama sekali tidak terdengar apapun, tidak ada yang bangunin, kemudian kita ketinggalan sholat, maka sholatnya tidak wajib. Tetapi ada yang memfatwakan, dan justru qadha sholat itu berlaku dalam kondisi-kondisi seperti itu. Boleh karena lupa atau karena tertidur. Karena kalau dalam keadaan bangun seperti biasa, mereka mengatakan tidak ada qadha dalam sholat. Sholat itu tidak ada qadhanya, beda dengan puasa. Karena ya kaifiat sholat itu ada dalam berbagai bentuk keadaan. Bahkan dalam keadaan genting perang sekalipun kaifiatnya ada yang disebut dengan sholat siddatul khauf, ya. Kemarin cerita tadi, ya, ketika beliau ya, Maulana Malik Ibrahim itu ingin menengok, ya, ingin membangunkan, nah, ini memang sudah lurus. Orang katanya terpeleset, gitu. Oh, senang. Terpeleset gitu. Ya ini ya menjambak sejumput rumput dan terceram, nangis gitu. Ada yang kenapa kok itu hanya rumput, kenapa kok sampai sebegitu sedih? Beliau jawab, ini rumput juga sama makhluk Allah. Di hadapan Allah dia punya hak hidup, dan barangkali mungkin ya, di hadapan Allah rumput ini jauh lebih mulia daripada saya. Ya, sama-sama makhluk Allah kan, sama-sama punya hak hidup. Ya, kalau tidak dimanfaatkan, tidak ada tujuannya, tidak boleh merenggut hak hidup makhluk Allah yang lain. Karena boleh jadi rumput ya, lebih mulia ya, ketimbang manusia yang tidak taat kepada Allah, gitu kan? Makanya kan dalam ilmu fikih itu ada yang disebut dengan
hayawan yang tidak dimuliakan oleh syara. Ya. Ya, umpamanya saking tidak dimuliakannya, umpamanya kita punya air satu bejana, ya satu ember lah. Ya. Kemudian ada anjing kehausan, ada orang yang tidak sholat kehausan, maka lebih baik diberikan kepada anjing atau kita pakai wudhu saja, karena saking tidak dimuliakan. Ya, nah, dengan orang-orang yang seperti itu rumput jauh lebih mulia. Ya, maka ketika kita beribadah ya kita harus menghinakan diri kepada Allah. Ya, dalam rangka menghinakan diri. Jadi bukan lagi merendahkan diri, bukan lagi merendahkan hati, ya. Tetapi betul-betul kalau beribadah itu kita harus merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berharga. Makanya disebut-sebut beberapa kali, diulang-ulang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Saya hina, saya hina, saya hina. Gitu. Ya, nanti bisa lihat Anda dalam Al-Quran surah ke-35 ayat 14. Ya. Surah ke-35 ayat ke-14. Yang kedua, poin kedua, tujuan kecintaan kepada Allah. Tujuan kecintaan kepada Allah. Bisa dilihat di dalam Al-Quran surah kedua ayat 165. 165. Nah, makanya dalam ilmu akhlak atau yang juga terkait dengan ilmu tasawuf, ya, kelompok-kelompok orang-orang soleh yang taat beribadah itu, mereka ada yang dikelompokkan sebagai abid, ya, ada yang dikelompokkan sebagai muhib, ya, pecinta. Nah, sering disebut dengan muhibbin, abidin, ya. Ya, bedanya kalau seperti yang kemarin kan, kalau beribadah itu karena dilandasi perasaan begitu banyaknya nikmat Allah, kan? Nah, maka orang yang seperti itu sering disebut dengan arifin. Nah, kalau abidin atau yang di sini tujuan menghinakan diri itu adalah orang-orang yang merasa dirinya banyak dosa. Orang-orang yang merasa dirinya banyak kesalahan, melakukan kesalahan. Maka ibadah disandarkan kepada rasa hina itu jauh lebih mungkin, kan? Ya, jauh lebih mungkin. Tetapi kan ada orang yang memang sudah terjaga, ya, jarang melakukan maksiat yang terang-terangan atau maksiat-maksiat yang besar. Ia memang orang-orang yang soleh seperti para wali, gitu ya, para salafus sholih, ya, atau para nabi. Nah, maka ibadah mereka itu motivasinya lebih baik, lebih memungkinkan atau lebih cenderung kepada kecintaan kepada Allah. Ya, karena seperti Rasulullah kan tidak punya dosa, ya. Meskipun beliau sendiri, ya, menganggap bahwa hamba Allah itu adalah jabatan yang paling mulia.
Padahal pada saat itu ya, jabatan hamba itu adalah jabatan yang paling rendah, kedudukan yang paling rendah pada saat itu. Yang disebut abid itu ya, hamba sahaya itu adalah jabatan yang atau kedudukan masyarakat yang paling rendah. Tetapi Nabi lebih senang disebut hamba. Tetapi masalahnya ya, hambanya hamba siapa? Ya. Nah, kalau jadi hamba makhluk maka itu rendah. Tapi ketika jadi hamba Allah, ya mulia. Tetapi ketika mereka atau beliau melakukan ibadah seperti para wali atau para sahabat khulafaur rasyidin atau para ulama-ulama yang saleh atau kita sebut dengan sholihin ya, maka ibadah mereka lebih pada ya, disandarkan kepada kecintaan kepada Allah. Ya ingin berdekatan, ya bermesra-mesraan, akrab-akraban dengan Allah. Kan? Ada kelompok orang yang memang menghibah kepada Allah agar dosanya diampuni. Ada orang yang memang menghibah kepada Allah agar Allah yang memposisikan dia sebagai hambanya yang dekat dengannya. Atau didekatkan, dekat dalam artian maknawi ya, bukan dekat dalam artian jaraknya berapa senti atau berapa meter. Tapi dalam artian dekat dalam artian maknawi. Kan ada istilah jauh di mata dekat di hati ya. Jadi itu bukan ukuran jarak ya, tapi kedekatan secara maknawi ya, jadi banyak orang yang beribadah ya, dengan tujuan kecintaan ya, tapi tentu saja ibadahnya harus bertahap ya, dari merendahkan diri ya, menghinakan diri gitu. Kemudian ya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang poin ketiga ya, dengan tujuan ketundukan atau kepatuhan. Karena menyadari bahwa sebagai ciptaan Allah, sebagai orang yang telah menyatakan diri sebagai hamba Allah, maka di situ ada tuntutan untuk tunduk patuh ya, pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah. Dalam apa namanya? Dalam kondisi seperti ini mungkin perasaan keterpaksaan itu masih ada. Gitu ya, keterpaksaan itu masih ada. Atau rasa terbebani itu mungkin masih ada. Dan boleh jadi ia melaksanakannya karena tidak ada peluang untuk menolak ya, tidak ada kesempatan untuk menolak. Karena begini umpamanya ya. Jadi artinya memang di luar ini sudah tidak ada iman lagi gitu ya. Umpamanya kalau ada statement umpamanya dari Allah, silahkan Anda tidak beribadah kepadaku, tetapi jangan berada di tempat yang aku punyai. Nah, kira-kira kita nyari kemana? Nah, dalam keadaan seperti itu kan mau tidak mau, mau tidak mau karena kita tidak akan mendapatkan tempat yang bukan milik Allah, mau tidak mau harus tunduk kepada Allah. Ya, mungkin ya dalam keadaan seperti ini ya bisa terasa jadi beban. Ya mungkin kalau ini tingkatan-tingkatan kita lah, ya tingkatan-tingkatan kita. Dengar azan itu kadang-kadang baru aja azan dulu. Karena udah ada asar aja, yang sholatnya 2:30.
terpaksa. Telat ya. Ya, jadi memang masih dalam tataran ini masih ada keterpaksaan, ya, ada keterpaksaan. Ya, jadi karena merasa tidak ada pilihan lain, ya, seperti kemarin kan, bisa bergerak saja karena digerakkan oleh Allah, bisa bangkit saja karena dibangkitkan oleh Allah. Ya, semua yang kita lakukan semuanya atas pertolongan Allah, atas kehendak Allah. Maka kita tidak bisa tidak, kecuali harus tunduk dan mengikuti Allah. Makanya kan di dalam surah Al-Baqarah ada bahwanya kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum, ya. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Nah, inilah dalam tanda petik keterpasungan manusia, ya, dengan ketetapan Allah, dengan ketentuan Allah, ya, seperti tadi, ya, jika kita ingin mengingkari Allah, ya sudah, cari tempat sejengkal aja yang bukan ciptaan Allah, silakan. Tapi sudah tidak ada, ya mau tidak mau harus tunduk, patuh kepada Allah. Ya. Nah, ini ya tingkatan ibadah-ibadah yang disandarkan kepada ketundukan dan kepatuhan. Maka dalam hal ini ya banyak umpamanya dibahas tentang apa bedanya tunduk dan patuh, kan? Ya. Tunduk dan patuh atau taat dan patuh, ya. Nah, kalau patuh itu mengikuti bisa dengan terpaksa, bisa dengan sukarela. Ya, karena terpaksa seperti tadi tidak ada pilihan lain. Nah, itu patuh. Tapi kalau taat mengikuti dengan penuh ketulusan, kerelaan, tidak karena pemaksaan, karena kesadaran diri memang saya harus melakukan. Nah, itu namanya ketaatan. Tapi kedua-duanya memang penting. Ya. Pertama kali memang manusia itu harus patuh dulu. Ya, ikuti saja dulu. Nanti ketika buah dari kepatuhan itu sudah terasa, nah, maka akan tumbuh ketaatan. Gitu. Maka kalau di lembaga-lembaga pendidikan ada istilahnya disiplin. Nah, disiplin itu awal-awalnya harus patuh, bukan harus taat. Kalau pengertian patuh dan taat itu seperti tadi. Pokoknya bisa, tidak bisa, suka, tidak suka, harus mengikuti itu. Gitu. Tetapi ketika sudah, oh ternyata begini ya kalau saya melakukan ini. Oh ternyata begitu ya kalau saya tidak. Nah, baru ketika sudah dirasakan manfaatnya, maka kepatuhan itu akan berubah menjadi ketaatan. Ya. Maka memang awalnya harus patuh dulu, harus dipaksa dulu, disiplinkan dulu. Ya, karena kadang-kadang jiwa itu begitu, ya, jiwa itu begitu, sukanya menolak, ya, sukanya membangkang, apalagi sesuatu yang belum bisa dipahami dan belum bisa dirasakan manfaat, maka penolakan itu biasanya. Nah, maka ketika manfaatnya sudah bisa dirasakan, maka kepatuhan itu akan berubah menjadi ketaatan. Nah, ibadah itu kepada Allah ya harus dilaksanakan. Apakah dilaksanakannya karena kepatuhan, atau dilaksanakannya karena ketaatan, atau dilaksanakannya karena kecintaan, atau dilaksanakannya karena tujuan menghinakan diri di hadapan Allah. Nah, tetap ibadah itu harus dilakukan. Adapun klasifikasi dari pengelaksanaan tentu saja berdasarkan atau disandarkan kepada pengalaman, disandarkan kepada pengetahuan. Maka dari tingkat kepatuhan akan meningkat menjadi tingkat ketaatan, dari tingkat ketaatan akan meningkat lagi dari tingkat kecintaan, gitu kan? Dari tingkat kecintaan akan berubah lagi menjadi tingkat penghambaan. Gitu kan? Jadi kalau orang-orang yang dalam kepatuhan ya agak sedikit songong-songong lah kepada Allah, gitu kan, ya, masih nawar, gitu kan, ntar dulu
silam. Nah, masih ada dikit songong-songong gitu kan kepada Allah, ya. Masih agak bantah-bantah dikit kepada Allah. Tapi kalau sudah mulai ketaatan, ya, sudah mulai tingkat pada berdasarkan ketaatan, maka kesombongannya, ya, ketengilannya sudah mulai hilang, ya, sudah mulai hilang. Apalagi sudah masuk pada kecintaan, gitu ya. Apalagi kalau sudah naik pada tingkatan kehambaan, ya, dia merasa hina, ya. Makanya kan ada ungkapan ilahi lastulil firdausi ahla. Ya, umpama kalau bahasa Pondok Rangon, siapa gue pengen surga gitu kan. Nah, tetapi kalau harus masuk neraka tidak sanggup. Tapi jujur aja pengennya masuk surga. Nah, tapi untuk masuk surga itu kan kalau ngukur diri ya gak layak lah, gitu kan? Gak layak masuk surga. Tapi kalau harus masuk neraka nggak mau. Nah itulah, ya, apa namanya, model kerendahan atau kehinaan seseorang di hadapan Allah. Ya, nah, kadang-kadang kan kita, saya malu-malu kalau mau masuk rumah. Kenapa? Karena saya tidak layak untuk masuk rumah seperti itu. Akhirnya di pintu aja sambil duduk gitu kan. Nah, tapi kalau diusir juga gak mau, kan? Masuk malu, diusir gak mau. Itu tuh maunya apa? Ya udah diamin aja di sini. Ya. Jadi ibadah itu, ya, memang harus dilakukan dari keterpaksaan, gak apa-apa, Pak. Nah, lebih rendah dari itu, ya, itu sudah tidak ada keimanan lagi. Ya, keimanan yang paling rendah itu melaksanakan perintah karena terpaksa. Gitu, karena tidak sanggup melawan, gitu, ya, karena tidak sanggup melawan ya mau babak belur, ya sudahlah, tunduk aja, gitu kan. Nah itu paling rendah contoh. Ya, yang kedua meningkat disandarkan pada ketaatan karena sudah mulai merasakan manfaat dari kepatuhan. Ternyata kalau saya lakukan ini untungnya ya. Nah jadi beban perintahnya itu sudah mulai berkurang, makin berkurang. Bahkan sudah tidak perlu diperintah lagi, sudah paham sendiri ya, ini melaksanakan. Kemudian meningkat pada sandaran kecintaan, nah pada akhirnya sandaran kehambaan, merasa hina. Ya. Nah, kemudian bisa dilihat di surah ke-22 ayat 38 dan 39, ya, nanti dilihat ayatnya. Ya, kemudian ditekuni, dipelajari, ya. Jadi jangan hanya ditulis saja, minimal dilihat, baca terjemahnya apa, ya. Mulai jadi ahli ilmu, ya, mulai jadi ahli, membaca. Ini juga senang baca apa, WA. Nomor 3, ibadah dilakukan dengan penuh rasa takut. Nah, dan harap. Ada istilah khauf dan roja. Takut tidak diterima sehingga kewajiban kita belum terbebaskan. Kalau kewajiban terbebaskan berarti hukuman telah menanti. Nah, itu yang membuat kita takut. Harap atau roja, ya, sekecil apapun, karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mudah-mudahan ibadah kita meskipun dilakukan dengan cara yang kurang memenuhi syarat, ya, nah, berharap ya diterima, ya, minimal Allah kasihan sama kita. Kasihan, udah capek-capek, kasihan amat, ya, minimal begitu. Kan ada wa'fu anna waghfir lana warhamna, ya. Kalau dimaknai ya, maklumilah saya, maklumilah kami,
kalau kami melakukannya tidak sesuai dengan prosedur karena informasi kami terbatas, kekuatan kami terbatas, iman kami pun masih lemah. Maklumi aja lah. Maunya kan itu, kita maunya dimaklumi. Waghfir lana, ampunilah jika dalam pelaksanaannya meskipun kami sudah berusaha sebaik mungkin tapi ternyata masih ada yang salah-salah, ampun. Warhamna, kasihanilah meskipun salah-salah tidak sesuai dengan prosedur, tapi kalau pahala mah pengen sih, nah, gitu. Nah, maka kasihanilah gitu. Gitu kan. Orang-orang yang beriman tidak akan membusungkan dada berkata, ya Allah kami telah beribadah secara baik sempurna, maka masa sih gak dapat pahala? Nah, gak bisa. Ya. Apalagi memaksa Allah agar menerima ibadah kita. Neror. Orang beriman, wa'fu anna, ya. Wa'fu anna itu ya, maafkanlah, ya, atau maklumilah, nah, maklumlah. Kemudian waghfir lana, ampunilah, ya, karena pasti apa yang kita lakukan masih banyak kekeliruan, masih banyak kesalahan. Ya, warhamna, dan kasihanilah kami. Ya, jangan sampai apa yang kami lakukan sama sekali tidak ada pahalanya. Bisa dilihat di dalam surah ke-7 ayat 55 dan 56. Cukup satu ayat aja ya. Di sini ada 4 ayat, ada 4 surat. Kemudian terkait dengan harapnya surah ini Quran surah 21, ini 221. Memang ada surat 221. Gantilah surah 94 ayat 8. Surah 21 kayaknya, 22 atau 21. Nah, ini terkait dengan hakikat ibadah, ya, hakikat ibadah. Jadi ibadah itu, ya, baru bisa dilakukan oleh orang-orang yang pertama merasakan begitu banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah, ya. Kemudian merasakan keagungan Allah. Ya. Biasanya ya, kita kan biasanya kalau disuruh oleh orang yang sepantar dengan kita, ya kita bisa nolak. Ya, bisa nolak maunya Dinyo. Suruh sama Alfa, bisa berantem enggak sih? Ya. Tapi kalau yang nyuruhnya saya, nggak berani nolak meskipun sesungguhnya nggak mau. Nah, gitu. Nah, ya manusia begitu. Nah, ya inilah yang dimaksud melaksanakan perintah Allah karena merasa keagungan Allah, ya, merasakan keagungan Allah, ya, merasakan keagungan Allah. Jadi kalau tidak ada perasaan mengagungkan Allah, sholat itu enggak mau. Ya, tapi kalau di hati kita, oh Allah itu Maha Agung, bisa berbuat apa saja sama kita. Bahkan kadang-kadang kita bisa merasakan sesuatu yang kita tidak siap menerimanya. Nah, pada saat itu meskipun kita terpaksa pasti akan taat kepada Allah. Ya, meskipun hati dumel-dumel dikit, ya gimana lagi? Ya, kita gak punya nyali untuk menolak. Kenapa? Karena yang memerintahnya adalah sesuatu atau seseorang atau yang dianggap mulia oleh kita, yang dianggap memiliki kekuatan, yang dianggap oleh kami. Karena tabiatnya manusia begitu. Kalau disuruh oleh orang yang tidak ada harganya di mata kita, ya kita lebih cenderung menolak daripada ikut. Gitu ya. Kecuali memang orangnya yang sudah baik banget gitu. Disuruh siapapun, ya oke. Nah, tapi sebagian orang kan tidak. Ya. Kemudian ibadah yang dilakukan merupakan atau memiliki tujuan pertama, ini tujuan yang paling tinggi, ya, menghinakan diri di hadapan Allah. Ya, tujuan yang kedua disandarkan kepada kecintaan kepada Allah. Ya, yang ketiga ketundukan, ya, atau kepatuhan
kepada Allah. Karena tidak ada pilihan lain kecuali tunduk dan patuh kepada Allah. Ya, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, dihidupi oleh Allah, artinya kebutuhannya dipenuhi oleh Allah. Masa sih hanya disuruh begitu saja gak mau? Kemudian akhirnya ibadah itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki rasa takut atau yang memiliki rasa harap. Ya, seperti kita melakukan sesuatu pasti ada sesuatu yang diharapkan untuk kita terima atau ada sesuatu yang ditakutkan akan menimpa kita, maka kita melaksanakan sesuatu. Gitu ya. Umpamanya seperti ya Dinyo kalau boleh nolak sih nggak mau PPL gitu kan, kalau gitu. Tapi takut kalau tidak PPL tidak lulus gitu ya, atau mengharapkan kalau PPL punya piagam gitu kan, karena tabiatnya maksudnya itu mau melakukan sesuatu jika ada yang diharapkan dan jika ada yang ditakutkan. Gitu. Kalau tidak mengharapkan sesuatu, tidak takut sesuatu, ya manusia jarang melakukan. Bahkan kadang-kadang ya apa yang dilakukan karena tanpa harapan apa-apa dan tidak takut apa-apa. Karena lazimnya seperti itu. Inilah hakikat ibadah atau pengabdian. Nah, ibadah itu sendiri ada yang sifatnya ritual. Nah, kalau kita sering menyebutnya ibadah mahdhah, dan ada yang bukan ritual. Ya, ada yang disebut ghair mahdhah. Nah, yang ghair mahdhah itu ibadah itu lebih cenderung pada innamal a'malu binniyat. Gitu ya. Bisa niat itu sangat menentukan terkait dengan ibadah yang ghair mahdhah. Atau yang juga meskipun ibadah mahdhah pun harus pakai niat, tetapi kalau ibadah ghair mahdhah jadi ibadah atau tidak jadi ibadahnya itu sangat tergantung pada niat yang dipilih. Kalau diniatkan ibadah ya jadi ibadah, kalau tidak diniatkan ibadah ya tidak akan jadi ibadah. Baik, sampai di sini ada yang ingin dikomentari, ingin ditanyakan, atau ingin diralat, atau bahkan ingin digugat, silakan. So. Ya. Tentang iblis menggoda manusia. Nah, biasanya ada beberapa ujungnya itu yang menceritakan seperti dalam arti illa ibadah kami kumpul mukhlasin, semua orang itu digoda kecuali orang-orang yang mukhlasin. Nah, mukhlasin itu apakah hanya para nabi atau ada kemungkinan kepada kita? Ya, ada mukhlisin, ada mukhlasin, gitu kan? Nah, mukhlasin itu sudah tingkat tinggi, gitu ya. Ya. Jadi kalau kita lihat umpamanya di dalam surah Al-A'raf kalau tidak salah, ya. Tsumma la'atiyannahum, apa ayat berikutnya? Tsumma la'atiyannahum, kemudian kami akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kiri dan dari kanannya. Yang dulu pernah disampaikan, ada yang menafsirkan, ya, dari depan itu dengan akhirat. Nah, iblis akan mengatakan, emang ada akhirat? Kata iblis itu. Jangan-jangan udah capek-capek akhiratnya nggak ada. Sudahlah ya, nggak usah yang belum pasti, yang pasti-pasti aja. Akhirat kan belum pasti. Kata iblis begitu. Kalau dari belakang, katanya dengan dunia. Nah, kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kesempatan nggak pernah datang 2 kali. Ya sudahlah, haram-haram dikit babat aja. Nanti kan bisa tobat. Kata iblis. Kemudian dari kiri dengan keburukan, yang lebih buruk dari saya banyak. Ya, saya mau coba begini. Orang lain lebih buruk lagi. Kalau dinilai keburukan saya lebih sedikit dibanding dengan orang dia, apalagi dia. Kan? Kemudian dari kanan dengan kebaikan, kayaknya saya aja yang rajin. Yang lainnya kalau diomelin baru. Ya. Nah itu setan itu. Tapi setan lupa tidak menyebutkan atas dan bawah. Lupa atau sengaja atau begitu. Kan?
Hanya dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Arah itu ada dari atas, dari bawah. Konon katanya, ketika seseorang tetap bergantung ke atas kepada Allah, nah itulah yang disebut dengan mukhlasi. Maka setan tidak akan berdaya. Kemudian orang yang tetap rendah hati, bahkan di hadapan Allah rendah diri, setan pun tidak akan berdaya pada orang-orang. Karena setan itu identik dengan kesombongan. Ya, sedikit saja ada kesombongan, setan punya pintu gerbang untuk masuk. Ya, nah, maka menurut penafsiran itu, setan itu tidak akan berdaya kepada orang-orang yang ya selalu secara istiqomah mempertahankan hubungannya dengan Allah. Nah, dulu kan ikhlas itu adalah menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Kalau ridho, menerima apapun yang berasal dari Allah. Gitu. Ya, jadi dalam penafsiran itu, setan akan sedikit sekali punya peluang, bahkan nyaris tidak berdaya berhadapan dengan orang-orang yang menggantungkan sepenuhnya dirinya hanya kepada Allah saja. Jadi intensitas keterkaitannya, keterikatannya kepada Allah dijaga betul, sehingga tidak ada sedetik pun yang lepas dari hubungannya dengan Allah. Ya hubungan formal ya sholat, hubungan ya non formal atau informal dengan zikir yang tidak pernah putus. Ya, orang yang selalu berzikir kepada Allah, maka di situ setan tidak akan berdaya. Nah, setan itu akan menjadi mudah dan seakan mendapatkan jalan ya, ketika orang sudah mulai lalai berpikir. Gitu. Ya. Jadi itu yang saya pahami. Ya, saya pahami bahwa setan itu tidak akan berdaya ya berhadapan maka illa ibadatallah mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang tetap menjaga ya, intensitas ya hubungannya dengan Allah. Maka setan tidak akan memiliki kekuatan. Ada lagi yang lain? Silakan. Cukup? Pasti cukup. Ya. Pengen mengulangi itu pengertian daripada muhibbin. Ya. Maksud daripada muhibbin atau pengertiannya. Muhibbin itu adalah pecinta. Cinta. Kalau pecinta itu melakukan sesuatu tidak mengharapkan apapun dan tidak takut apapun. Terutama pecinta itu tidak memberikan. Yang penting dekat saja, udah oke lah. Apalagi dekat bawa sesuatu, gitu kan? Dekat aja udah cukup lah. Apalagi dekat sambil makan martabak ya, enak banget. Jadi ada muhibbin itu yang pecinta, ya, pecinta itu. Karena kan kalau kata Iqbal atau kata Rabi al-Adawiyah yang diperbaharui oleh Dewa 19, kan? Jika aku beribadah karena neraka, jauhkanlah, masukkanlah aku ke dalam neraka. Jika aku beribadah karena ingin surga, maka jauhkanlah aku dari surga. Tetapi jika aku beribadah karena ingin selalu bersamamu, jangan jauhkan aku sekejap pun darimu. Itu pecinta itu bukan ingin surga, bukan takut neraka, karena ingin selalu dekat dengan Allah. Kalau diibaratkan nggak apa-apa di neraka juga, yang penting bersama Allah. Meskipun itu sesuatu yang tidak mungkin umpamanya, kan? Umpamanya, kan? Tetapi pecinta itu nggak penting ada di mana, yang penting selalu bersamanya, selalu bersamanya. Ya, meskipun di sawah-sawah kalau bersamanya enak, apalagi di hotel berbintang, kan? Nah, pecinta itu muhibbin, ya. Karena melakukan sesuatu hanya ingin selalu dekat dengan Allah, ya, selalu dekat dengan Allah. Maka Allah memberikan ya semacam saluran supaya kau dekat dengan aku, maka sholat, puasa, nah itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dekat dalam arti dekat dengan rahmatnya,
atau kasih sayangnya, dekat dengan ampunannya. Ya, dekat dalam artian maknawi, bukan dekat dalam artian jarak. Ada lagi yang lain? Cukup? Baik, kalau sudah dianggap cukup, ya hakikatul ibadah ya, sudah selesai. Insyaallah minggu yang akan datang kita akan berbicara tentang syumuliyatul ibadah. Ya, syumuliyatul ibadah. Kesempurnaan ibadah. Syamil, kamil. Baik, untuk sementara malam ini kita akhiri sampai di sini. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan kembali. Tetap saya berpesan, silakan tetap berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Ya, jangan ketinggalan orang melakukan kebaikan. Harus paling dulu dapat. Ya, harus mulai berubah menjadi semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Ya. Karena Nabi pun mengatakan begitu. Orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ininya lebih baik daripada Kemarin. Nah, mulai disiplinkan diri ya. Nah, harus meningkat. Kalau kemarin dari kepatuhan, sekarang harus mulai meningkat menjadi ketaatan. Nah, nanti tingkat lagi menjadi kecintaan. Oh, saya mencintai itu peribadatan. Baik, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya.